Halo pemirsa, kisi-kisi kali ini sudah berada di kawasan Jatibarang, Jakarta Selatan. Saya akan mengajak Anda untuk melihat-lihat usaha minuman susu segar rumahan Kandang Mo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Uci, Kak. Iya, halo. Udah nunggu nih kayaknya. Iya, semua. dari Ini lagi tadi. pada kumpul semua nih. Ngobrol-ngobrol. Iya. Ini siapa aja nih, Mbak Uci? Iya, ini papa saya. Bapak, oh iya. Ini kakak saya. Ini kakak ipar saya. Oh, ini Kandang Mo ini ternyata mau usaha berawal dari keluarga yang Iya, memang ini usaha keluarga kami. Mhm. Yang terlibat juga kami semua. Kayak gitu. Jadi ikut nanti proses produksinya ya Pak ya? Iya. Iya. Mbak Uci, ini kan namanya Kandang Mo ya? Iya, Kandang Ini Mo. pasti identik dengan susu. Iya, betul Nah, sekali. ini kenapa dinamanya kan Kandang Mo? Ini kan untuk bahasa anak-anak Iya. itu ya. Ya. Jadi Kandang Mo itu aku kasih nama Kandang Mo biar unik ya, biar nyeleneh. Karena anak muda, emang segmentasiku anak muda. Karena anak muda sukanya yang unik, yang nyeleneh. Kalau dia baca Kandang Mo, apaan sih Kandang Mo gitu kan? Kok kandang gitu? Mo gitu. Tapi kita punya arti sendiri. Mo itu adalah milk of ours. Oh, singkatan juga. Iya, singkatan. Jadi milk of ours itu diartikan sebagai susu milik kita bersama. Oh, Kayak gitu. Ini sejak kapan nih usaha seperti ini, Mbak? Kita sudah mulai hampir setahun, 2015 mulai. Besok 27 Oktober itu setahunnya kita. Iya. Gimana sih kepikiran untuk membuka usaha seperti ini? Awal mulanya seperti apa? Awal mulanya sih sebenarnya lucu sih, karena aku tuh penggemar susu, aku suka banget sama susu. Terus aku selalu nyari kan di beberapa kota, susu gimana sih rasanya kalau di kota-kota lain. Nah kebetulan di Jakarta juga susah kan untuk nyari susu. Iya. Kayak gitu, untuk Apalagi susu segar gitu ya. Susu segar jarang banget, pasti adanya yang sudah dikemas gitu kan. Nah akhirnya bermula dari situ aku punya pikiran, kenapa nggak aku yang bikin ya gitu, kenapa aku nyari ya gitu. Terus akhirnya aku coba survei ke peternakan lokal yang emang bagus, yang kualitasnya bagus. Terus ya udah akhirnya dimulailah dari situ. Ya. Jadi memang yang diambil ini susu dari petani-petani Iya. di pinggiran Betul Jakarta sekali. ya. Aku sengaja memang dari peternakan lokal karena untuk memajukan usaha mereka juga sih kayak gitu. Ya. Nah, di dekat Mbak Uci Ya, ini ini udah ada salah satu produknya, ya, produknya. beberapa produknya. Ada 2 produk, ada susu dan ada yogurt. Nah, kalau bisa ini, diperkenalkan juga. iya boleh. Ini susunya fresh milknya, rasa coklat. Ini ada 5 varian, tapi ini cuma yang best seller aja. Kita punya 15 varian. Terus kalau yogurtnya, kita punya 5 varian yogurt. Ini semua homemade, kita produksi sendiri, kita bikin sendiri. Bahan-bahannya juga kita cari sendiri. Yeah. Jadi ini susu sapi murni, udah dipasteurisasi dan 100% murni. Kita nggak pakai campuran air, nggak pakai campuran santan. Ini rasanya pakai powder, jadi aman untuk diminum. Dan nggak pakai bahan pengawet, nggak pakai bahan pemanis buatan. Pokoknya aman. Aman Ya. pokoknya buat diminum siapa. Nah, sekarang yang mau dikasih tahu ke saya ini apa nih? Jadi Terus pembuatan apa nih? kita mau kasih tahu proses produksi. Kan ada 2 produknya, susu sama yogurt. Iya. Tapi susunya aja ya. Susunya aja. Soalnya yogurtnya kalau dibikin agak lama Agak proses lama. fermentasinya. Iya. Baik ya, nggak apa-apa. Ya. Yuk kita Yuk. ke belakang ya. Boleh. Ya. Yuk. Kandang Mo adalah usaha keluarga. Bagi Uci, usaha susu segar yang ia kelola bersama kakak-kakaknya ini cukup menjanjikan. Lantaran tidak mudah menemukan usaha serupa di Jakarta, lantaran langkanya menemukan peternakan sapi penyedia susu segar yang kualitasnya benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Sehari-hari, Kandang Mo hanya memproduksi susu segar dalam kemasan dan yogurt dengan berbagai varian rasa. Yuk Mas Gatot, sekarang cobain dulu biar nggak penasaran. Benar itu, Mbak. Bisa pilih nih mau yang rasa apa? Yang terbaik yang mana? Yang terbaik green tea sama cookies. Coklat aja deh Nih, nanti. coklat aja. Malah coklat ya. Nih, sebelumnya dikocok dulu. Oh gitu. Udah.
Sedotan nggak? Bisa nggak Mas? Wah, tenaganya kurang. Nah, gimana? Mas habis nanti. Mantap, Pak. Gimana rasanya? Susunya juga memang berasa sekali ya. Iya. Ya. Ini rasa coklat. Oh. Coklat. Dan tidak terlalu manis menurut Pas saya. kan Oh, ya pas, manisnya. oh. Memang. Best seller sih coklat itu memang. Karena Ini, banyak anak-anak yang suka coklat kan. Iya. Tapi emang kayaknya juga emang baik sih ya buat anak-anak, jadi nggak gampang sakit gigi Iya. ya, karena terlalu manis. Terus ada apa lagi? Ada yogurt juga nih. Kalian cobain yogurtnya. Ada melon sama strawberry. Ya. Melon. Oke, melon. Oke. Ya. Kalau ini emang sangat lama ya? Iya, prosesnya? ini prosesnya bisa makan waktu 2 hari. 2 hari, Untuk iya. fermentasinya aja Iya. juga lama banget kan. Mesti semalaman ya? Nyampe? Harus semalaman. Oh. Kalau misalnya Nggak udah jadi ya? dicoba dulu nanti nggak jadi. Oh iya. Kalau misalnya nggak cukup waktunya gitu. Jadi ini memang frozen yogurt, jadi dia nggak cair, tapi kalau didiemin nanti jadinya kental, ada jelinya. Gimana kalau yogurtnya? Mantep. Kalau yogurt kalau nggak asam bukan yogurt namanya. Iya, Ya. betul. Nggak keaseman banget kan, iya. tapi ya asamnya pas. Pas. Melonnya gimana? Berasa nggak? Mas abis Mas lama-lama. Enak Mbak Uci. Ya. Oke, langsung aja lihat Yuk. proses pembuatannya. Boleh. Kalau lama-lama di sini kayaknya satu Habis bisa semua habis nanti. Ya. Yuk, Ini tip silakan. dulu sini ya. Oke. Yuk. Sebelum produksi, Uci biasanya menyiapkan wadah-wadah yang telah disterilisasi terlebih dahulu. Caranya, botol-botol beling ini dicuci terlebih dahulu dan di steam di atas air mendidih selama 15 menit. Nah, ini nih Mas Gatot Ya. nih, kakakku lagi produksi nih sekarang. Ini sedang membuat apa sekarang nih? Ini lagi produksi susu murninya. Susu murni ya? Fresh milknya. Jadi ini fresh milknya ya, susu sapi murni yang dari peternakan langsung dituang ke sini. Nah, kalau itu kita masak air itu untuk gula. Jadi itu kan Gulanya dicairkan dulu ya? Gulanya dicairkan biar lebih gampang untuk tercampur sama susunya. Kayak gitu. Nah kalau gulanya sendiri memang gula asli ya Mbak ya? Iya, gula asli, gula pasir. Hmm. Gula pasir, nanti habis itu kita campurin air, diaduk, kan jadi gula cair jadinya. Nah, terus kita juga punya beberapa powdernya. Nih, powder green tea. Kalau untuk yang rasa green tea. Iya. Oh. Ini diaduk dulu. Ini kita untuk membuat berapa banyak nih, Mbak? Ini kita buat 6 pieces ya. Ini jadinya kalau kita mau membuat Produksi. rasa-rasa yang berbeda, Iya. campurannya ada beberapa macam nih Mbak ya? Ya, ini udah ada semua ya. Kita Ah. sebenarnya punya 15 varian rasa, tapi kita bikin 5 varian rasa ya. Ya. Ini ada cookies, Cookies ya. green tea, cappuccino, hazelnut, sama red velvet. Oh. Nah, Nah. ini bahan bakunya
Bagaimana nih, Mbak? Nah, ini bahan bakunya itu kita impor dari Seattle, Oh, US. gitu ya. Dan sudah ada perizinannya dan baik untuk dikonsumsi kayak Aman, gitu. betul Aman. ya, ya. Dan memang aku selalu survei dulu dalam setiap barang yang mau aku pakai, pasti aku survei dulu kayak gitu. Ya. Jadi ini tinggal mencampurkan saja ya. Ya. Nah, kalau kita menginginkan rasa-rasa tertentu ya. Iya, berarti nanti ini kan gulanya dulu awalnya. Tadi kan gulanya udah dicairkan. Dicairkan ya. Gulanya dulu kita masukin, terus bikin variannya yang rasa red Ini apa velvet ini? misalnya. Ini red velvet. Red velvet ya. Red velvet itu semacam sweet potato. Oh, begitu. Manis kayak gitu. Dicampur, diaduk dulu, baru kita masukin susunya. Ini sudah ada takarannya berarti ya, Mbak? Udah ada Ya. takarannya. Tiap bikin pasti nggak mungkin berubah rasanya. Oh, begitu ya. Karena kita udah punya resep sendiri. Udah diaduk, tinggal dikemas. Ini tinggal dikemas. Udah, tinggal Nah, dikemas. Botolnya itu tadi kan Mbak Uci bilang sudah melalui proses Sterilisasi. Sterilisasi Iya, gitu ya. betul. Oh. Prosesnya udah disterilisasi. Jadi botol itu bisa kita pakai ulang. Setelah untuk minum susu ini bisa dipakai lagi, tinggal Iya. dicuci aja. Tadi direbus dulu ya, Mbak? Tadi direbus dulu. Itu berapa Jadi, lama proses sterilisasinya itu botolnya dicuci dulu sebelumnya. Setelah dicuci, kemudian di steam, diuapkan. Diuapkan selama 5 menit. Setelah 5 menit baru diangkat. Iya. Didinginkan dulu, baru bisa kita kemas. Prosesnya terlihat cukup sederhana dan cepat, tapi susu sapi segar memiliki umur yang sangat pendek pasca pemerahan, yakni 3 hingga 5 jam tanpa pendinginan. Salah dalam penanganan, susu bisa menjadi rusak. Ya, Mbak Uci, sekarang kita mau melihat peternakan sapinya nih ya. Kita mau ke kandangnya. Peternakan yang emang aku kerja sama peternakan itu buat jadi supplier susunya. Ya, jadi memang semua peternakan yang ada di sana sudah bersertifikat ya. Iya, peternakan yang di sana memang sudah bersertifikat dan sudah diuji lab juga. Cuma kan kualitas susu tiap peternakan Beda-beda, ya. Nah, aku udah survei ke sana beberapa peternakan dan aku udah dapet satu peternakan yang emang udah ada sertifikatnya, uji labnya juga bagus hasilnya. Terus pas aku cobain kualitasnya bagus, jadi ya udah. Cocok ya. Udah cocok, udah langsung lah. Ini pokoknya tetap ini jadi supplierku. Ini lokasinya di sebelah mana ya? Di Pondok Rangon. Pondok Rangon, ya. Jadi peternakan-peternakan di Pondok Rangon itu adalah peternakan pindahan dari Kuningan. Oh iya, Kuningan. Dari pemerintah sendiri yang pindahin karena Kuningan udah padat sekarang, jadi dipindahin ke Pondok Rangon. Ya. Jadi dari situ segala sesuatunya bisa diatur ya, karena nggak begitu jauh sekali ya. Dekat jaraknya. Kan kalau susu ini memang rentan sekali dengan Dan, kualitas ya. iya, kalau dibawa kan memang harus ada tata cara khususnya dari Ya. Kita langsung aja ya. Ya, Mbak. Udah sampai kayaknya nih ya. Iya. Ini kita sudah di daerah di Pondok Rangon ya. Ini wilayah memang kanan kirinya iya, semuanya peternakan dari kanan kiri semuanya peternakan. Nah, ini salah satu peternakannya, salah satu supplier. Ya. Kita masuk.
kandangnya ya. Iya, ini peternakannya nih. Nah, kebetulan ada yang punya nih. Ah. Halo Bu Ila. Halo, Assalamualaikum Bu. Bu. Iya. Sini Bu. Iya. Ya Bu, Ini saya Gatot. Bu Ila. dari Kisi-Kisi. Iya. Bu Ila yang Ah. punya peternakan ini. Dan aku memang ngambilnya selalu sama Bu Ila Iya. sih. Karena aku tahu kualitasnya susu Iya. sapi di peternakan ini udah bagus Iya. gitu. Ini tempatnya juga bersih ya Bu ya, Iya. rapi. Ini semua pindahan dari Kuningan sana ya Bu ya? Iya. Ini semua sapinya ada berapa banyak nih Bu? Ada 50 ekor. 50 ekor ya. Ini semua sapi perah semua nih Bu ya? Ada sapi potongnya. Ada sapi potongnya juga ya? Ada Ya. jantannya, ada betinanya. Jadi emang di tempat ini juga banyak orang-orang yang mau mengambil susu segarnya di sini ya Bu ya? Termasuk dari Mbak Suci ini ya? Iya. Kenapa Udah. Mbak Suci mengambil di sini tadi? Iya, kayak yang aku bilang tadi, aku udah survei ke beberapa peternakan dan aku lihat peternakannya Bu Ila kan bersih ya, bagus. Terus caranya dia ngambil susu, cara prosesnya, kasih makannya, pakannya itu kan kelihatan gitu. Makanya emang beda nih Bu? Pakannya, Iya. Oh, dari tahu. oh iya. Tahu. Wih, ada tambahan ya Bu ya? Iya. Jadi emang alami, murni gitu kan. Jadi kualitas susu yang dihasilkan pun bagus, Iya. kayak gitu. Ya kita mau muter-muter lihat sapi-sapinya ya Bu ya? Ya. Inilah kandang sapi milik Ibu Ila yang menjadi langganan Mbak Uci dalam penyediaan bahan baku susu segar. Kandang-kandang sapi di kawasan ini memang menyatu dengan rumah warga. Kandang-kandang sapi di kawasan ini memang menyatu dengan rumah warga. Tapi eloknya, hampir seluruh sudut di kawasan ini terlihat sangat bersih dan rapi, termasuk di kandang sapi Ibu Ila ini. Ini udah Sini, kayak Mas. di Ini kita- kandang sendiri ya? Iya, kita lihat sapinya kan. Iya. Wis. Awas banget. Tuh, kelihatan kan Iya. sapinya sehat-sehat semua Iya. kayak gitu. Ini jenis sapinya sapi apa nih Bu Ila nih? Sapi Sapi perah. perah, Ya, Bu? ya, Ah, sapi ah, perah. Ya. Ini sehari-hari memang Ibu juga ikut ngurusin atau ada Iya. karyawan juga Bu? Saya kontrol, Oh. kerjanya ada 3 orang. Ibu Ila udah bertahun-tahun. Udah berapa di lama nih ini. Bu? Seperti kali ini tahun 98. 98. Semenjak sudah digusur di Kuningan, pindah kemari ya Bu. Jadi kira-kira sudah sampai 10 tahun lebih ya Bu ya? Iya. Wah, sudah. 17 tahun. Iya. Udah bersertifikat juga ya Bu Iya, Bu. ya? Iya. Wow, dari MUI Oh, udah. jadi, berarti ini ada sertifikatnya ya Bu ya? Susunya itu. Oh, Untuk susunya. olahan susunya. Oh, gitu ya. Uji lab juga lolos. Udah lolos. Nah, udah kan? Bogor. Udah, emang ini yang terbaik sih menurutku. Iya. Makanya aku pilih di sini. Untuk menjaga kualitas susunya, Ibu Ila juga memiliki ruangan khusus untuk pasteurisasi. Ini tempat apa ini, Mbak? Ini alat Bu Ila, ah? untuk pasteurisasinya. Pasteurisasi ya. Nah. Jadi habis dari pemerahan, oh, Kami bawa ke sini, buang di sini. Nanti ada kompornya di Oh, bawah. Kemudian dia akan ukur sendiri. Ini alat otomatisnya untuk mengukur kepanasannya di sini. Oh, suhunya ya Bu ya? Suhunya. Berapa banyak nih Bu? Berapa liter muat? 50 liter? Ya. Ini harus di suhu 70 derajat. Jadi kalau sudah 7 derajat ya, sudah timernya berhenti. Otomatis mati ya Bu ya? Ah. Ini yang sudah Sudah dipasteurisasi. bisa lihat Bu ya? Silakan. Sekitar berapa menit Bu pasteurisasinya? Tergantung jumlah. Banyaknya susunya ya? Oh. Iya. Ini yang udah jadi. Ya. Bisa dilihat Bu Ila? Ya, ini sudah dari kapan nih Bu? Ini sudah Ini tadi pagi sudah. tadi pagi ya? Iya, nanti malam diambil Iya. pelanggan saya. Oh. Kemasan 1 liternya, kalau ini kemasan 2 liter. Oh iya. Ini masih perseumuran Iya. nih Bu ya? Nih, Masuk murni, bisa dilihat sendiri kan. Coba. Kayak gini kan kelihatan tuh susunya nggak ada campuran air. Iya, iya, Kelihatan banget kentalnya itu, Iya. teksturnya kelihatan. Mm-mm.
Mantap nih Bu. Iya. Jadi sudah tidak ada keraguan-raguan lagi untuk mengambil susunya. Memang benar susu yang dimiliki sama Bu Lila ini susu yang sangat berkualitas sekali. Iya, Dan betul. memang dari kandang Emo sendiri juga juga produknya berkualitas. Ya. kita- Itu sudah dipasarkan kemana aja nih Mbak? Kita udah memasarkan ke beberapa lokasi ya, kayak aku punya reseller juga, terus juga selain itu masuk ke ojek online, terus kadang aku bazar to bazar, jadi tiap bazar aku memperkenalkan sendiri, aku branding sendiri apa sih produkku itu kayak gitu. Terus ada yang distributor dari kantin-kantin sekolah kayak gitu. Pengiriman paling jauh kemana aja? Paling jauh pernah waktu itu sih ke Tangerang ya. Ke Tangerang ya? Itu udah paling jauh menurutku karena kan susu juga rawan kan. Kalau misalnya aku terlalu ngejar target, itu nanti malah kualitasnya menurun Iya. kayak gitu. Kebanyakan untuk konsumen sendiri ini dipakai untuk acara apa ya Mbak? Nah, kandang Mo itu fleksibel. Kita bisa untuk acara nikahan bisa, untuk ulang tahun bisa, tergantung permintaan dari customer aja. Iya. Kita menerima. Minimal ordernya? Minimal order 6 pieces per 6 botol pieces ya? untuk diantar ya. Karena aku punya kurir, jadi kita bisa ngantar jarak Iya. wilayah antar bisa nyampe 25 km. Oh begitu ya. Kayak gitu. Saya mau pamit dulu Iya, ya. boleh. Kembali ke kantor. Iya, ya. boleh. Terima kasih banyak. Iya, Bu Ila, sama-sama. terima kasih udah kasih kesempatan lihat sapinya. Iya. Mbak Uci juga terima kasih banyak sudah Sama-sama. diajak kemari lihat sapi Iya. juga ya. Nah pemirsa, sekian dulu kisi-kisi kali ini. Semoga usaha ini menjadi salah satu inspirasi Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Ya, Mbak Uci, Iya. Lila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.